Dan pemateri pertama yaitu yang akan dibawakan oleh Muhammad Zian Nadabi, kedua dengan saya sendiri, dan yang ketiga oleh rekan saya Arif Setiawan. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Farhan. Baik, kita langsung saja kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian hadis maudhu. Apabila ditinjau dari segi bahasa, hadis maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari wadu'a yad'u, memiliki beberapa makna antara lain yaitu menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ngada. Adapun pengertian hadis maudhu menurut istilah para muhaddisin adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, ataupun beliau takrirkan. Hadis maudhu secara etimologi merupakan bentuk isim maf'ul, sedangkan dari segi terminologi, ulama hadis mengartikan hadis maudhu yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta yang tidak beliau sabdakan. Nah, hadis maudhu atau hadis palsu ialah hadis yang di dalam sanadnya umumnya ada seseorang atau beberapa orang rawi yang pendusta. Sedangkan hadis yang tidak ada asalnya ialah hadis yang tidak mempunyai sanad untuk diperiksa, yakni perkataan yang beredar dari mulut ke mulut atau dari tulisan ke tulisan yang tidak ada asal-usulnya atau asal-usul dari sanadnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti hadis ikhtilaf ummati rahmah atau perselisihan umatku adalah rahmat. Dan kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali terdapat hadis-hadis yang tidak ada asalnya sebanyak 900 hadis lebih menurut pemeriksaan As-Subuki di kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Meskipun hadis yang tidak ada asalnya masuk ke dalam bagian hadis maudhu, akan tetapi ulama ahli hadis membedakan di dalam penyebutannya karena hadis maudhu mempunyai sanad, sedangkan hadis yang tidak ada asalnya tidak mempunyai sanad. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan. Baik, terima kasih kepada Zian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan hadis maudhu. Menurut Subhi Solih, hadis maudhu mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh penduduk Hijaz dan Irak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh penduduk Syria dan Mesir. Umat Islam terbagi kepada beberapa firqah, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Karena itu, menurut Subhi Saleh, bahwa timbulnya firqah-firqah dan mazhab merupakan sebab yang paling penting bagi timbulnya usaha mengada. Ada habar dan hadis. Masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam yang merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Secara tidak langsung menjadi faktor yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Tidak bisa diingkari bahwa masuknya mereka ke Islam, di samping ada yang benar-benar murni tertarik dan percaya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik dan zindik. Golongan inilah yang kemudian senantiasa menyimpan dendam, dengki terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka menunggu peluang yang tepat untuk menghancurkan dan menimbulkan keraguan di dalam hati orang banyak terhadap Islam. Peluang tersebut terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang memang sangat toleran terhadap orang lain. Imam Muhammad Ibnu Sirin menuturkan, pada mulanya umat Islam apabila mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdirilah bulu roma mereka. Namun setelah terjadinya fitnah, apabila mendengar hadis mereka selalu bertanya, dari manakah hadis itu diperoleh? Apabila diperoleh dari orang-orang
Ahlus Sunnah, hadis itu diterima sebagai dalil dalam agama Islam, dan apabila diterima dari orang-orang penyebar bid'ah, hadis itu ditolak. Terjadinya pertikaian politik yang terjadi pada akhir masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan awal adanya benih-benih fitnah yang memicu munculnya pemalsuan hadis. Tetapi pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat ulama yang masih hidup dan mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Para sahabat ini mengetahui bahaya dari hadis maudhu karena ada ancaman yang keras dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang memalsukan hadis. Namun pada pada masa sesudahnya, yaitu pada akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis mulai marak, baik yang dibuat oleh umat Islam sendiri maupun dibuat oleh orang di luar Islam. Menurut penyaksian Hamad bin Zayyad terhadap 14.000 hadis maudhu, Abdul Karim Al-Auja mengaku telah membuat 4.000 hadis maudhu. Terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan politik dan keagamaan menjadi pemicu munculnya hadis maudhu. Masing-masing pengikut kelompok ada yang berusaha memperkuat kelompok dengan mengutip dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, menafsirkan, mentakwilkan Al-Quran dan hadis menyimpang dari arti sebenarnya sesuai dengan keinginan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan yang demikian, itu maka membuat hadis dengan cara mengada-ngada atau berbohong atas diri Rasulullah SAW. Maka muncullah hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah dan para pemimpin golongan dan mazhab. Di antara orang yang memainkan peranan dalam hal ini adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang mengaku memeluk Islam dengan berdalih membela Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Ia berkeliling ke segenap pelosok daerah untuk menabur fitnah. Ia bahkan Abu Bakar dan Umar. Alasannya, Ali telah mendapatkan wasiat dari Nabi SAW. Hadis palsu yang ia buat berbunyi, setiap nabi itu penerima wasiatnya dan penerima wasiatku adalah Ali. Kemunculan Ibnu Saba ini disebutkan terjadi pada akhir pemerintah Utsman. Untungnya, penyebaran hadis maudhu pada waktu itu belum gencar karena masih banyak sahabat utama yang mengetahui dengan persis akan kepalsuan sebuah hadis. Khalifah Utsman sebagai contohnya. Ketika tahu hadis maudhu yang dibuat oleh Ibnu Saba, beliau langsung mengusirnya dari Madinah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Para sahabat tahu akan larangan keras dari Rasulullah SAW terhadap orang membuat hadis palsu, sebagaimana sabda beliau, siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah mempersipakan tempatnya di dalam neraka. Menyadari hal ini, para sahabat mulai memberikan perhatian terhadap hadis yang disebarkan oleh seseorang. Mereka tidak akan mudah menerimanya sekiranya ragu akan kesahihan hadis itu. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan dari Mujahid sebuah kisah yang terjadi pada diri Ibnu Abbas. Busyair bin Ka'ab telah datang menemui Ibnu Abbas lalu menyebutkan sebuah hadis dengan berkata, Rasulullah telah bersabda. Namun Ibnu Abbas telah tidak menghiraukan hadis itu dan juga tidak memandangnya. Lalu Busyair berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku heran mengapa engkau tidak mau mendengar hadis yang aku sebut. Aku menceritakan perkara yang datang dari Rasulullah terhadap engkau, tidak mau mendengarnya. Ibnu Abbas lalu menjawab, kami dulu apabila mendengar seseorang berkata Rasulullah bersabda, pemandangan kami segera kepadanya dan telinga-telinga kami konsentrasi mendengarnya. Tetapi setelah orang banyak mulai melakukan yang baik dan yang buruk, kita tidak menerima hadis dari seseorang melainkan kami mengetahuinya. Sesudah zaman sahabat, terjadi penurunan dalam penelitian dan kapasitas hadis. Ini menyebabkan terjadinya periwayatan dan penyebaran hadis yang secara tidak langsung turut menyebabkan berlakunya pendustaan terhadap Rasulullah SAW dan sebagian dari sahabat. Ditambah lagi dengan konflik politik umat Islam semakin hebat.
telah membuka peluang bagi golongan tertentu yang mencoba mendekatkan diri dengan pemerintah dengan cara membuat hadis. Sebagai contoh, pernah terjadi pada zaman Khalifah Abbasiyah, hadis-hadis maudhu dibuat demi mengambil hati para khalifah. Di antaranya, seperti yang terjadi pada Harun ar-Rasyid, di mana seseorang lelaki yang bernama Abu al-Bukhtari, seorang kodi, masuk menemui ketika ia sedang menerbangkan burung merpati. Lalu ia berkata kepada Abu al-Bakhtari, adakah engkau menghafal sebuah hadis berkenaan dengan burung ini? Lalu dia meriwayatkan suatu hadis, katanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menerbangkan burung merpati. Harun ar-Rasyid menyadari kepalsuan hadis tersebut, lalu menghardiknya dan berkata, jika engkau bukan keturunan Quraisy, pasti aku akan mengusirmu. Cinta tanah air sebagian dari iman. Ungkapan ini ungkapan ini pun bukan hadis dan tidak mempunyai asal usul. Namun Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Dahak, ia berkata ketika Nabi keluar meninggalkan Mekah, beliau merindukan tanah kelahiran. Ketika perjalanan beliau baru sampai daerah Zufah. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Nabi berkata ke Mekah. Al-Asmu'i berkata, aku mendengar seseorang Arabi berkata, jika kamu ingin mengetahui kesatriaan seorang lelaki, maka lihatlah bagaimana ia menyayangi dan merindukan tanah air dan saudara-saudaranya, dan bagaimana tangisannya ketika ia teringat sesuatu yang telah ia lalui. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Arif Setiawan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Farhan. Baik, yaitu bagian C, faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Adapun faktor penyebab munculnya hadis maudhu yang pertama adalah faktor politik. Pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah menjadi beberapa golongan. Seperti golongan yang ingin menuntut bela terhadap kematian Khalifah Utsman dan golongan yang mendukung kekhalifahan Ali atau disebutkan dengan Syiah setelah perang Siffin. Muncul pula beberapa golongan lainnya seperti Khawarij dan golongan pendukung Muawiyah. Masing-masing mereka mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing. Mereka masing-masing ingin mempertahankan hadis maudhu. Mereka mencari simpati massa yang paling besar dengan cara mengambil dalil Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba mentakwilkan dan memberikan interpretasi penafsiran yang terkadang tidak layak, sehingga mereka membuat suatu hadis palsu seperti hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah, pimpinan kelompok, dan aliran-aliran dalam agama. Yang pertama dan yang paling banyak membuat hadis maudhu adalah dari golongan Syiah dan Rafidah. Kelompok Syiah membuat hadis tentang wasiat Nabi bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah beliau, dan mereka menjatuhkan orang-orang yang dianggap lawan-lawannya politik, yaitu Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Di antara hadis maudhu tersebut, yang menerima wasiatku dan menjadi tempat rahasiaku dan penggantiku dari keluargaku adalah Ali. Di pihak Muawiyah ada pula yang membuat hadis maudhu sebagai berikut. Orang yang dapat dipercaya di sisi Allah ada tiga, yaitu aku, Jibril, dan Muawiyah. Adapun faktor yang kedua adalah faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun, ada di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Mereka inilah yang kemudian membuat hadis-hadis maudhu. Golongan ini terdiri dari golongan Sindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam dan benci terhadap agama Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka, maka mereka mengambil jalan yang buruk ini, yaitu menciptakan sejumlah hadis maudhu dengan tujuan merusak ajaran Islam dan menghilangkan kemurnian dan ketinggiannya dalam pandangan ahli fikir dan ahli ilmu. Di antara hadis yang dibuat kelompok ini yaitu melihat memandang kepada muka yang indah adalah ibadah. Ada yang berpendapat bahwa faktor ini merupakan faktor awal munculnya hadis maudhu. Hal ini berdasarkan perintah Abdullah bin Sabah yang mencoba memecah belah umat Islam dengan mengaku kecintaannya kepada ahli bait. Sejarah mencatat bukti bahwa ia adalah seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, ia berani
Oleh sebab itu ia berani menciptakan hadis maudhu. Pada saat masih banyak sahabat ulama masih hidup, tokoh-tokoh terkenal yang membuat hadis maudhu dari kalangan orang zindik ini adalah Abdul Karim bin Abi Al-Mujah, telah membuat sekitar 4.000 hadis maudhu tentang hukum halal haram. Ia membuat hadis untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Akhirnya ia dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman, wali kota Basrah. Dan yang ketiga, faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah, namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu palsu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa dasar yang benar melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri. Biasanya, hadis palsu semacam ini menjanjikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan kecil. Mereka juga membuat hadis maudhu palsu yang berisi dorongan untuk meninggalkan perbuatan yang dipandangnya tidak baik dengan cara membuat hadis maudhu yang memberikan ancaman besar terhadap perbuatan salah yang sepele. Di antaranya hadis palsu itu seutama hari adalah hari wukuf di Arafah. Apabila hari wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka hari itu lebih utama daripada 70 haji yang tidak bertepatan dengan hari Jumat. Menurut Al-Quran yang dimaksud haji akbar adalah ibadah haji itu sendiri dengan pengertian bahwa ibadah umrah disebut dengan haji kecil. Hadis maudhu itu dibuat oleh mubalik atau guru agama yang ingin memberi nilai kepada ibadah haji yang wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah faktor fanatisme yang keliru. Sikap sebagian penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis telah ikut mendorong kalangan Mawali untuk membuat hadis-hadis palsu sebagai upaya untuk mempersamakan mereka dengan orang-orang Arab. Selain itu, fanatisme mazhab dan teologi juga menjadi faktor munculnya hadis palsu. Seperti yang dilakukan oleh para pengikut mazhab fikih dan teologi diantaranya, barang siapa yang mengangkat tangannya ketika ruku, maka tiadalah sholat baginya. Hadis ini diduga dibuat oleh pengikut mazhab yang tidak mengangkat tangan ketika ruku. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zian. Oke, kita lanjut ke pembahasan D, yaitu akibat munculnya hadis maudhu. Tersebarnya hadis maudhu di tengah-tengah masyarakat, meskipun ada hadis maudhu yang isinya baik, namun banyak diantaranya yang membawa dampak negatif. Antara lain yaitu yang pertama, menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. Suatu mazhab golongan yang diserang oleh pihak golongan lain dengan menggunakan hadis palsu, berusaha membela dan mempertahankan kelompoknya, dan bahkan dengan balas menyerang kelompok penyerangnya dengan membuat hadis palsu juga. Akibatnya terjadilah saling menyerang dan merendahkan. Ini berakibat pada semakin tajamnya perpecahan di kalangan umat Islam. Tajamnya pertentangan ini tentu akan melemahkan persatuan dan kesatuan umat Islam dan bahkan dapat mengakibatkan umat Islam menjadi bercerai-berai. Akibat semacam ini sungguh sangat tidak diharapkan karena umat Islam disuruh untuk bersatu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah. Perpecahan tentu dapat menyebabkan umat Islam semakin lemah dan bahkan kehilangan kekuatan. Saat-saat seperti itu menjadi peluang bagi mereka yang ingin menyerang dan menghancurkan umat Islam. Di dalam ayat lain, Allah melarang umat Islam untuk berpecah belah dan berbantah-bantahan sebagai berikut, artinya yaitu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Yang kedua, yang B, yaitu mencemarkan pribadi Rasulullah SAW. Munculnya hadis-hadis maudhu yang isinya kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat, logika yang benar, dan fakta yang ada, dapat mencemarkan pribadi Rasulullah SAW. Karena dari hadis-hadis palsu itu tergambar bahwa Rasulullah SAW seolah-olah pelupa, bodoh, egois, dan keanak-anakan. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta pribadi Rasulullah yang sebenarnya. Dari fakta sejarah diketahui bahwa Rasulullah SAW diakui memiliki kecerdasan, keluhuran budi, dan kemuliaannya. Pengakuan itu tidak hanya datang dari para sahabat dan orang-orang mukmin saja, tetapi juga para penentang dan musuh-musuh beliau.
membuat sebuah perkataan kemudian menyandarkan kepada Rasulullah SAW adalah sebuah kesalahan besar dan sangat berbahaya. Dampaknya dapat menimpa dirinya sendiri dan juga orang lain. Rasulullah SAW memberikan ultimatum yang tegas kepada mereka yang berani berdusta terhadap beliau dengan sabdanya. Artinya, siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Nah, yang ketiga atau yang C yaitu mengaburkan pemahaman terhadap Islam. Sebagaimana yang disebutkan terdahulu bahwa sumber Islam setelah Al-Quran adalah hadis Rasulullah. Dalam hal ini, tentulah bahwa nilai-nilai keislaman yang menjadi pedoman bagi umat Islam banyak bersumber dari Al-Hadis. Kalau hadis yang menjadi sumber itu palsu, berbeda dan bahkan bertentangan dengan Islam yang sebenarnya, akan terjadilah pemahaman yang salah terhadap Islam. Sehingga Islam tidak dapat diakui dan dipercaya sebagai agama fitrah yang dapat membimbing dan membawa manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Akibat semacam ini dapat kita lihat sekarang bahwa masyarakat Islam tidak sepenuhnya menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Hal ini mungkin disebabkan mereka belum yakin sepenuhnya terhadap Islam. Golongan dari luar Islam yang ingin mempelajari Islam, bila mereka mendapatkan informasi tentang Islam dari sumber yang salah atau sumber palsu, mungkin perhatian mereka terhadap Islam akan berkurang. Atau mungkin pula mereka meremehkan dan mencemoohkan karena menganggap Islam tidak logis, tidak masuk akal karena bertentangan dengan data dan fakta yang ada. Yang terakhir yaitu melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Salah paham terhadap Islam dapat menimbulkan keraguan dan kebimbangan terhadap Islam menyelimuti umat Islam, yang tentu saja hal ini dapat membawa akibat yang fatal yaitu melemahnya jiwa dan semangat keislaman. Bila jiwa dan semangat keislaman ini lemah, maka dikhawatirkan kekuatan yang ada pada umat Islam akan lumpuh. Sehingga umat Islam tidak lagi menjadi umat yang disegani sebagaimana umat Islam terdahulu yang sanggup mengalahkan lawan meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah lawan yang jauh lebih banyak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, artinya, hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti kemenangan yang diperoleh umat Islam yang minoritasnya saat itu terhadap orang kafir yang mayoritas. Disebabkan karena umat Islam saat itu mempunyai jiwa semangat Islam yang kuat dan mantap. Tetapi bila jiwa dan semangat Islam sudah lemah, maka meskipun dalam keadaan mayoritas, tentu kekalahan yang didapati. Nauzubillah min zalik. Oke, sekian pembahasan dari kami. Saya alihkan kepada moderator. Baik, sekian dari kami. Sampai di sini, apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya. Ya. Ini kan tadi penjelasan mengenai hadis maudhu. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang harus kita lakukan ketika kita telah menyebarkan hadis maudhu, namun kita sendiri belum tahu kalau itu ternyata hadis maudhu dan kita mendapatkannya dari guru kita sebelumnya. Contoh hadis maudhunya itu misalnya, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya berarti ia telah mengenal Tuhannya. Dan setelah saya mencari sumbernya, itu menyatakan bahwa hadis tersebut maudhu, namun telah tersebar oleh lisan saya. Jadi apa yang mesti kita perbuat dengan tindakan tersebut? Terima kasih. Silakan yang lain dikumpulkan dulu. Ya, silakan. Izin bertanya kepada pemateri, apakah hadis maudhu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diamalkan
Contohnya sebagai fadhail a'mal atau penyemangat untuk beramal. Ya, silakan yang lain. Sarahma. Bagaimana cara ulama membedakan antara hadis yang ada kesalahan narasi dengan hadis yang dipalsuin sengaja? Ya. Yang lain? Silakan. Kalau tidak, silakan dijawab dulu. Oleh Tumakala. Atau kita ambil absen dulu ya. Agus Salim ada, Anissa Fitriani, Hadir Ustadz. Azizun Firdaus, Hadir Ustadz. Fakhrul Mubarak, Hadir Ustadz. Farhan Aiman. Ada Farhan? Hadir Ustaz. Fauzan Arif, Hadir Ustadz. Fauzul Mujahid, Hadir Ustadz. Ferdi Hasayangan. Ada? Tak ada Ferdi. Muslinar Siregar, Hadir Ustadz. Hansah Putra, Hadir Ustadz. Arpan Harahap, Hadir Ustadz. Hasbullah, Hadir Ustadz. Far Hakiki, Hadir Ustaz. M. Arif Setiawan, Hadir Ustadz. Muhammad Zian, Hadir Ustaz. Muhammad Alfiano. Ada? Tak ada ya, Muhammad Alfiano. Naila Agnia. Ada Naila? Ada Naila. Raudatul Ilmi. Hadir Ustaz. Repa Bunga Aulia. Udah keluar Ustaz. Oh, ada tadi ya? Enggak ada Ustaz, maksudnya udah berhenti kuliah. Oh gitu. Iya Ustaz. Rila Apriana. Hadir Ustadz. Saima Putri Nur Fatimah. Hadir Ustadz. Salsa Rahma Kumala. Hadir Ustadz. Salsabila Putri. Hadir Ustaz. Septi Sri Amanda. Hadir Ustadz. Seli Fitriani. Hadir Ustaz. Cindy Nadira. Hadir Ustadz. Sri Ayub. Hadir Ustaz. Saiful Fajri. Hadir Ustaz. Zikri Ihsan. Hadir Ustaz. Baik, silakan dijawab penyaji tentang pertanyaan tadi. Apa pertanyaan pertama? Silakan. Baik, saya menjawab Saudara Agus, yaitu yang mana pertanyaan apakah hadis maudhu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diamalkan misalnya sebagai penyemangat untuk beramal. Nah,
Hadis maudhu adalah hadis palsu yang tidak boleh diamalkan meskipun kandungannya tidak bertentangan dengan syariat Islam atau bahkan mengandung motivasi berbuat baik. Ini merupakan kaedah yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis. Berikut adalah penjelasannya, yaitu berasal dari kebohongan atas nama Nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yaitu barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Meskipun seseorang tidak bermaksud berdusta, jika ia meriwayatkan hadis palsu tanpa memastikan kebenarannya, ia tetap terkena ancaman. Nah, ada juga kaedah ulama hadis. Imam Nawawi berkata dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim, tidak halal meriwayatkan hadis palsu bagi orang yang mengetahui bahwa itu palsu atau ragu akan kepalsuannya, baik menyangkut hukum, fadlul amal, atau keutamaan amal maupun lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Nukbat al-Fikr juga menegaskan hal ini. Nah, ada juga menipu umat dengan sandaran yang tidak benar walaupun isinya baik jika dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa dasar yang sahih atau hasan, maka itu penipuan atas agama. Bagaimana, Agus? Bagaimana kalau dihapus kata-kata berasal dari Nabi diganti dengan berasal dari yang lain? Apakah perkataan atau sabda itu bisa diamalkan? Misalnya, seperti yang kita tahu, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Itu kan sebagian orang mengatakan adalah hadis Nabi. Padahal itu perkataan Imam Syafi'i. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kebersihan sebagian daripada iman itu ada benarnya juga. Tapi kalau disandarkan kepada Nabi, baru salah. Apakah dengan begitu bisa diamalkan atau bagaimana? Atau misalnya contoh lain, berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Itu kan ada sebagian mengatakan hadis Nabi, padahal itu hanya perkataan seorang dokter di zaman dinasti Abbasiyah kalau nggak salah. Itu bagaimana? Gimana? Bisa dijawab pemakala? Belum, Ustaz. Yang lain? Baik, rekan saya lagi mencari jawaban dari pertanyaan dari Agus. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sally.
yaitu bagaimana sikap kita telah menyebarkan hadis maudhu yang telah kita dapat dari guru kita. Yang pertama, kita bertobat dan beristighfar karena telah menyampaikan sesuatu yang tidak valid atas nama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meluruskan info yang salah dengan cara bijak, jujur, dan ilmiah. Dan jangan menyalahkan guru, akan tetapi kita mengevaluasi sumber dan ajak pada kajian hadis yang lebih dalam. Lalu ambil pelajaran karena untuk lebih hati-hati menyampaikan ilmu. Dan kita cari hadis sahih yang memiliki makna yang serupa. Bagaimana, Sally? Oke, terima kasih. Tapi kalau misalnya untuk guru yang menyebarkannya tuh boleh nggak kita memberitahunya secara baik dan sopan gitu? Atau biarin aja? Boleh dengan baik, dengan bijak. Akan tetapi kita tidak bisa menyalahkannya. Sip. Syukron. Afwan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa Rahmakumala, yaitu tadi pertanyaannya, bagaimana ulama membedakan antara kesalahan narasi dan pemalsuan hadis secara sengaja? Ada banyak cara yang dilakukan ulama membedakan antara kesalahan narasi dan pemalsuan sengaja dengan mengandalkan beberapa metode utama, yaitu dengan cara sanadnya. Selanjutnya perbandingan dengan adapun metode yang digunakan pemeriksaan sanadnya panjang dan terputus-putus, atau adanya nama-nama yang tidak dikenal atau tidak memiliki kredibilitas dapat menjadi indikasi hadis palsu. Sanad yang terlalu pendek atau tidak teratur juga dapat menjadi pertanyaan. Yang kedua, perbandingan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis sahih dianggap tidak valid. Hadis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam juga dipertanyakan. Yang ketiga, analisis makna hadis. Hadis yang mengandung makna yang ganjil, tidak masuk akal, atau bertentangan dengan logika, seringkali dianggap sebagai hadis palsu atau maudhu. Hadis yang mengandung kata-kata atau ungkapan yang tidak biasa digunakan dalam bahasa Arab juga dapat menimbulkan pertanyaan. Adapun indikasi lain yang mengarah pada pemalsuan hadis secara sengaja, beberapa hadis palsu diketahui berasal dari pengakuan pemalsu itu sendiri, seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Makdal oleh Imam Hakim. Motif pemalsuan hadis seringkali dilakukan untuk mencapai tujuan politik, sosial, atau kepentingan pribadi tertentu. Perbedaan antara sanad dan matan yang tidak memiliki hubungan yang jelas juga dapat mengindikasikan pemalsuan. Contohnya, hadis yang menyatakan bahwa terong adalah penyembuh setiap penyakit dianggap sebagai hadis palsu karena tidak ada dasar ilmiah maupun kebenaran dalam Islam yang mendukungnya. Dan adapun contoh berikutnya, hadis yang mengandung kata-kata atau ungkapan yang sangat kasar atau tidak pantas juga sering juga dianggap sebagai hadis palsu. Bagaimana, Salsa? Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Coba pemakala kapan awal munculnya hadis palsu ini? Belum jadi dibahas tadi ya. Kapan kira-kira? Bisa dijelaskan?
Atau yang lain? Hadis palsu mulai muncul pada masa akhir Khulafaur Rasyidin, lebih tepatnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib sekitar pertengahan abad pertama Hijriyah. Itu, Ustaz. Ada pandangan yang lain? Perlu juga yang diungkapkan oleh Al-Adlai. Dia mengungkapkan ada 3 pendapat tentang awal mula munculnya pemalsuan hadis. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa hadis maudhu itu sudah muncul pada masa Nabi. Nah, dengan ada riwayat yang menyebutkan pernah ada seorang laki-laki yang datang ke sebuah perkampungan di tepi kota Madinah. Dia mengakui sebagai utusan dari Rasulullah. Nah, lalu dia mengatakan pesan Rasulullah kepada penduduk itu, rupanya pesan itu tidak betul. Dia mengatakan bahwa Rasul berpesan untuk menikahi seorang perempuan di daerah itu. Akhirnya beberapa orang tokoh dari penduduk desa itu merasa curiga, kemudian mendatangi Rasul dan menanyakan, ternyata Rasul tidak pernah mengutus itu. Nah, ini yang ada yang mengatakan pertama kali munculnya hadis palsu. Namun oleh ulama lain dikritik karena riwayat itu tidak sahih, maka ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai awal pertama munculnya hadis palsu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis palsu juga sudah muncul pada masa Nabi dengan indikasi ada hadis yang mutawatir yang bunyinya sudah diketahui oleh semua orang, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membuat dusta dengan sengaja atasku, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Nah, menurut sebagian, dengan adanya hadis ini sudah terjadi pemalsuan pada masa Nabi. Tapi tidak bisa mendatangkan bukti. Nah, dibantah oleh ulama lain, karena bisa saja Rasulullah menyampaikan sesuatu yang akan terjadi pada masa setelah beliau. Bukankah begitu banyaknya hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman yang beliau sampaikan? Semuanya terbukti benar. Pada masa Nabi belum. Nah, bisa jadi hadis itu sebagai prediksi beliau atau pemberitahuan beliau bahwa akan terjadi nanti pemalsuan hadis setelah masa dia. Nah, maka pendapat ini juga ditolak. Maka pendapat yang diterima oleh para ulama itu pendapat ketiga, bahwa hadis maudhu itu muncul setelah terjadinya fitnah antara Ali dan Muawiyah pada tahun ke-40 Hijriah dengan terjadinya arbitrase atau tahkim antara Ali dan Muawiyah, di mana pada waktu itu terjadi dualisme kepemimpinan. Yang satu di pihak Ali, yang satu lagi di pihak Muawiyah. Nah, akhirnya terjadilah tahkim, di mana pada pihak Ali menunjuk Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat, sebagai wakilnya untuk berunding dengan pihak Muawiyah. Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Nah, maka berembuklah mereka berdua. Akhirnya hasil rembukannya itu mereka sepakat untuk menurunkan kedua-duanya dari kursi kepemimpinan. Ali diturunkan, Muawiyah pun juga diturunkan. Namun dalam proses penyampaian hasil tahkim mereka itu, Amr bin As menyuruh pertama sekali Abu Musa al-Asy'ari untuk mengumumkan bahwa Ali diturunkan dari kekuasaannya. Maka diumumkanlah oleh Abu Musa al-Asy'ari. Setelah Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan bahwa Ali tidak lagi sebagai khalifah, pas giliran Amr bin As, maka dia katakan bahwa Ali sudah diturunkan dari khalifah, maka sebagai penggantinya adalah
Amr bin As. Terjadilah kecurangan di sini. Oleh pihak Ali yang fanatik kepada Ali, hanya terbagi kepada dua. Yang pertama ada yang menolak sikap Ali yang menerima tahkim, sehingga mengkafirkan Ali, mengkafirkan pula Muawiyah. Itulah kelompok Khawarij. Yang kedua ada yang terlalu fanatik kepada Ali, mengagung-agungkan Ali, itulah kelompok Syiah. Dan yang ketiga ada kelompok pengikut Muawiyah. Ada 3 kelompok umat Islam pada waktu itu. Maka kelompok-kelompok inilah kemudian berkembang, akhirnya mereka membuat hadis palsu yang tujuannya adalah untuk mendukung kelompok mereka. Nah, itu pertama sekali munculnya hadis palsu, berarti motifnya adalah motif politik, perpolitikan. Tapi kalau kita bertanya, berarti bukankah itu sebagai dosa besar? Mereka berperang, terjadi perang Siffin. Ya, perang itu memang. Dan mereka adalah sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib itu ahli surga, dijamin masuk surga. Nah, bukankah mereka melakukan dosa besar? Nah, maka kita harus bijaksana untuk menjawab persoalan seperti ini. Pertanyaan itu pernah disampaikan kepada Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, bagaimana mereka sahabat-sahabat ini berperang, bahkan saling membunuh. Yang namanya perang kan akan mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Maka jawab Ibnu Abbas, singkat saja, mereka itu lebih tahu daripada saya. Itu Ibnu Abbas. Maka jangan sampai kita pula orang-orang belakangan ini yang tidak tahu apa-apa mengklaim itu pelaku dosa besar seperti yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Nah, sahabat-sahabat itu walaupun mereka berperang atas ijtihad mereka, beda paham. Bukan karena ingin memusuhi sama umat Islam, tapi beda paham, beda pemahaman. Termasuk kelompok Khawarij yang membunuh Ali, itu kan Abdurrahman bin Muljam ya. Itu seorang Khawarij. Nah, tapi sahabat-sahabat yang berperang yang sudah dijamin masuk surga itu, mereka berperang atas ijtihad mereka masing-masing. Bisa jadi semua mereka nanti ya masuk surga. Kenapa mereka berperang dunia? Karena beda ijtihad tadi. Mereka adalah orang-orang yang utama. Nah, jadi kembali kepada persoalan hadis maudhu, itulah 3 pendapat ulama tentang kapan awal mula munculnya hadis maudhu. Baik, motifnya sudah dijelaskan motif-motif munculnya hadis maudhu apa saja? Bisa diulang lagi? Yang pertama motif politik ya. Ya, Ustaz. Motif politik. Nah, ini kelompok-kelompok itu membuat hadis untuk mendukung kelompok politik mereka. Kita lihat penjelasan dari Muhammad Najat Al-Khatib. Ini juga disampaikan dalam kitab, ini juga ada ya. Dalam kitab yang dinulis oleh Profesor Nabar Yuslam ini. Kalau salah juga ada. Antum bisa cari kitab ini di Google Scholar. Buku yang ditulis oleh Prof. Nabar Yuslam ini itu sudah disampaikan dalam Google Scholar beliau dan bisa di-download secara gratis. Bukunya dalam bahasa Indonesia. Tidak salah, hadis maudhu. Nah, ini. Coba nanti cari hadis maudhu dalam kitab Profesor Nawawi Islam. Beliau seorang dosen di Medan ya, Universitas UIN Medan, UIN Sumatera Utara barangkali. Nah, dalam kitab ini itu juga hampir sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Najat Al-Khatib dalam kitabnya Usulul Hadis, Ulumuhu wa Mustalahuhu itu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama, motif politik. Motif politik ini setelah terbunuhnya Utsman bin Affan tadi,
Maka muncullah pihak yang menuntut kepada Ali untuk dituntaskan kasus pembunuhan Utsman oleh pihak Muawiyah yang menuntut. Tapi Ali tidak segera menuntaskan itu karena persoalan negara lebih penting, sehingga belum sampai menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Maka terjadilah perang Siffin. Nah, kelompok-kelompok yang terpecah itulah yang membuat hadis. Nah, itu motif dari politik. Ada kelompok Syiah di antara hadis yang dia buat, ya Aliyun innallaha ghafara lak wa li dzurriyyatik wa li walidaik wa li ahlik wa li syi'atik wa li muhibbi syi'atik. Itu hadis yang dibuat oleh kelompok Syiah. Ya Ali, sesungguhnya Allah mengampuni engkau, mengampuni keturunanmu, mengampuni kedua orang tuamu, mengampuni keluargamu, mengampuni kelompok Syiahmu, kelompokmu, dan mengampuni orang yang mencintai kelompokmu. Itu hadis yang dibuat oleh kelompok politik atau motif politik. Kemudian contoh lain, Aliyun khairul bashar man syakka fihi kafar. Ali adalah manusia terbaik. Siapa yang ragu berarti dia kafir. Nah, itu kelompok yang membuat hadis yang fanatik kepada Ali. Di pihak lain juga membuat hadis, namanya untuk kepentingan politik Muawiyah, membuat hadis al-umana'u indallahi salasatun. Orang-orang yang amanah, orang terpercaya itu ada 3. Yaitu ana, Jibril, wa Muawiyah. Saya, Jibril, dan Muawiyah. Ini untuk mendukung Muawiyah. Ini motif politik. Kemudian yang kedua, ada usaha dari musuh Islam, kaum zindik. Nah, musuh-musuh Islam ini terutama saat umat Islam sudah berhasil menaklukkan 2 imperium besar, Romawi dan Persia. Jadi Persia itu ibarat polisi dunia sekarang seperti Amerika. Dan Persia itu lebih dahulu berkuasa menguasai dunia dibandingkan dengan Romawi. Nah, Romawi itu baru menaklukkan Persia itu pada tahun kedua Hijriah. Setelah selesainya perang Badar, maka tak lama setelah itu orang-orang Romawi bisa mengalahkan orang-orang Persia. Orang Persia itu pusatnya di Iran sekarang. Itu kerajaan atau penguasa dunia waktu itu. Nah, kemudian pun umat Islam bisa mengalahkan orang-orang Romawi. Maka Islam berkuasa. Maka dari sisi ini musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kalau sekarang ada lagi dalam bentuk kelompok-kelompok orientalis. Orang-orang yang orang-orang barat yang mengkaji agama timur atau Islam untuk mengotak-atik ajaran Islam. Itu kelompok orang orientalis. Itu musuh-musuh Islam. Nah, mereka pun juga membuat hadis Nabi. Nah, itu motif daripada kaum zindik. Yang awalnya dari kelompok musuh Islam, dari kelompok Persia dan Romawi itu. Kemudian yang ketiga, motifnya adalah sikap fanatik buta terhadap bangsa, terhadap suku, terhadap bahasa atau ras, ataupun pemimpin. Nah, diantaranya sikap fanatik buta ini ada hadis yang dibuat oleh pendukung bahasa Persia. Diantaranya begini, inna kalamal lazina haulal aras bil farisiyah. Sesungguhnya pembicaraan orang-orang di sekitar Aras itu adalah dengan bahasa Persia. Nah, dalam hadis yang pasul lain, abghadul kalami ilallahi al-farisiyah. Nah, abghadul kalam, perkataan yang paling dibenci oleh Allah adalah bahasa Persia. Ini lawan yang membuat itu. Ini hadis dari sisi sikap fanatik buta terhadap bangsa atau ras ataupun pemimpin. Kemudian motif berikutnya adalah al-qassasun. Nah, ini juga disebutkan oleh Muhammad Ajat Al-Khatib. Al-qassasun itu adalah orang-orang ahli tukang dongeng. Mereka ingin banyak orang-orang berkumpul saat mereka mendongeng di pasar-pasar. Di tempat kita kadang juga ada tukang dongeng, tukang cerita. Itu juga dari dulu sudah ada. Tapi mereka menyajikan cerita-cerita mereka itu dibumbui dengan hadis-hadis palsu. Nah, ini yang berbahaya. Kalau tidak menceritakan hadis palsu, sebetulnya tidak ada masalah. Apalagi berisikan nasihat-nasihat, bagus. Tapi ketika mengatakan
suatu perkataan yang bukan sebetulnya dari Nabi, disandarkan kepada Nabi, ini adalah dosa besar. Itu adalah hadis palsu. Kemudian juga motifnya karena perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Nah, jadi mazhab-mazhab fikih mereka mendukung mazhab mereka juga dengan cara membuat hadis palsu. Contoh, al-matmadha wal istinsaku lil julbi salasa faridatun ammani jibrilun indal ka'bah. Nah, ini hadis yang dibuat oleh kelompok karena perbedaan dalam pandangan fikih. Nah, fajahara bismillahirrahmanirrahim man qala al-Qur'an makhluqun faqad kafar. Berkumur-kumur, menghirup air ke hidung masing-masing 3 kali adalah wajib bagi orang yang berjunub. Jibril telah mengimamiku ketika sholat di Ka'bah, maka dia menjarkan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mendukung pendapat mereka bahwa matmado itu wajib bagi orang yang mandi dalam keadaan orang yang mandi junub, kemudian setelah itu dia berwudu. Nah, itu dalam masalah perbedaan mazhab fikih. Kemudian ada semangat yang berlebih-lebih dalam beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuan. Ini banyak sekali ini. Di antaranya man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maquran lahu wa qara'a ad-dukhan lailata asbaha maquran lah. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka pada pagi harinya dia telah diampuni dari segala dosanya. Dan siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam hari, maka subuhnya dia telah diampuni dari dosa-dosanya. Ada juga hadis palsu yang dibuat begini, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Nah, ini juga jelas hadis palsu. Masa berpikir sesaat saja lebih baik daripada beribadah setahun? Jadi terlalu mengada-ngada. Kemudian juga motifnya mendekatkan diri kepada para penguasa. Nah, lalu apa ciri-ciri hadis palsu itu? Atau bagaimana? Ini dulu ya pandangan bagaimana sikap para ulama untuk mengantisipasi munculnya hadis palsu. Coba kita lihat bagaimana penjelasan dari Muhammad Najat Al-Khatib dalam kitabnya Usulul Hadis Mustalahuhu Ulum wa Mustalahuhu. Di sini dia sampaikan motif-motifnya terlebih dahulu bersama dengan yang disebutkan oleh Profesor Darul Islam dalam kitabnya Ulumul Hadis. Nah, ini dia juhudul ulama fi muqawamatil wadi. Kita jelaskan ya. Nah, ini. Bagaimana usaha ulama untuk mengantisipasi hadis palsu itu? Alhamdulillah Allah sudah menciptakan atau mengirimkan orang-orang yang umana, yang bisa dipercaya, yang ikhlas untuk mengantisipasi tersebarnya hadis-hadis palsu itu. Namun bagaimana cara mereka? Ini kita lihat. Yang pertama, usaha dari para ulama itu adalah iltizamul isnad. Itu cara pertama untuk mengantisipasi tersebarnya hadis palsu, yaitu iltizamul isnad. Melazimkan bahwa setiap hadis atau setiap perkataan yang disandarkan kepada Nabi itu mesti ada sanadnya. Maka setiap perkataan yang dikatakan bersumber dari Nabi, kalau tidak ada sanad, itu bukan hadis. Maka dengan begitu orang mengatakan nanti sebagai hadis palsu, karena tidak ada sanadnya. Tapi kalau ada sebuah perkataan yang tidak ada sanad dan tidak disandarkan kepada Nabi atau disandarkan kepada ulama, itu sah-sah saja. Maka ada pertanyaan tadi, kalau umpamanya kan ada perkataan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Nah, itu kan bukan hadis. Kalau ada orang mengatakan itu sebagai hadis, berarti dia sudah berdusta. Itu hadis palsu. Tapi itu bukan hadis.
perkataan dari para ulama yang bersumber dari pengalaman mereka dalam melakukan suluk, dalam melakukan ibadah-ibadah. Tapi makna ini tidak salah. Ada benar juga. Nah, tergantung kita memahami seperti apa. Kalau ungkapan seperti ini tidak disandarkan kepada Nabi atau tidak dikatakan sebagai sebuah hadis, atau hanya sekedar kata-kata hikmah, itu tak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau dikatakan sebagai hadis Nabi. Kan yang seperti itu, hadis dhaif pun atau hadis yang terlalu dhaif, yang tidak layak disandarkan kepada Nabi, kita katakan sebagai hadis Nabi, itu bermasalah. Itu dosa. Makanya kalau ingin mengatakan sebuah ucapan itu adalah hadis, pastikan dulu bagaimana kualitasnya. Apakah sahih, hasan, atau dhaif. Kalau hadis itu dhaif, jelaskan dalam sebuah hadis dhaif. Nah, begitu. Itu etika ilmiah sebagai penuntut ilmu hadis kalau ingin menyampaikan hadis kepada orang lain. Kalau tidak, kena kepada ancaman Nabi, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu harus hati-hati karena ini sangat berbahaya. Itu pertama ulama. Yang kedua, mudha'afatun nasyatil ilmi wa tasabbuti fil hadis. Mereka melakukan kesungguhan dalam penelitian ilmiah dan memastikan apakah sebuah ungkapan itu bersumber dari Nabi, apakah sebuah ungkapan itu adalah hadis Nabi atau tidak. Nah, jadi ada kesungguhan ulama. Apa yang mereka lakukan? Rihlah fi talabil hadis. Mereka melakukan rihlah, pengembaraan kemana-mana di berbagai wilayah Islam untuk mencari hadis, memastikan perawinya, sanadnya sampai kepada Nabi. Itu yang mereka lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal. Mereka mengembara kemana-mana. Nah, itu yang kedua. Jadi melakukan kegiatan yang ilmiah untuk meneliti dengan cara pergi rihlah dalam memastikan sebuah ungkapan bersumber dari Nabi atau tidak. Nah, kemudian waliftiyat biriwayatihi. Mereka saya berhati-hati dalam periwayatannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang disebutkan oleh Muhammad Rajal Khatib, tatabul kazibah. Nah, mereka menelusuri kedustaan terhadap hadis Nabi. Bila jadi bitasabut al ilmi waqtiyatin bi qabulil hadis. Kana ba'duhum yuharibul qassasina wal kazabina. Nah, mereka sangat menelusuri tentang sebuah ungkapan itu benar dari Nabi atau tidak, dan sehingga mereka sangat hati-hati. Sehingga ulama ini itu sangat menentang ahli kisah, qassasin, tukang dongeng, wal kazabin, orang-orang pendusta. Kemudian mencegah mereka untuk menyampaikan hadis dan menjelaskan kalau sudah tersampaikan, mereka menjelaskan kebohongan mereka. Itu dilakukan oleh para ulama. Maka dalam ilmu hadis itu ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu untuk mengungkap kepribadian perawi. Kalau ilmu jarh itu ilmu untuk mengungkap kekurangan para perawi yang akan menyebabkan hadisnya itu umpamanya layyin, hadisnya itu mardud, ditolak, atau hadisnya dhaif, atau hadisnya dusta atau palsu. Kalau ta'dil itu menilai keadalan seorang perawi. Itu yang mereka lakukan. Nah, sehingga semua ahli ilmu itu akan bisa menjelaskan tentang kepalsuan sebuah hadis. Jadi menelusuri kepalsuan hadis itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bayanu ahwali ruwah. Mereka menjelaskan keadaan para perawi. Jadi setiap orang yang mengatakan hadis, harus ditelusuri siapa gurunya, sampai kepada Nabi. Lalu menjelaskan bagaimana keadaan guru-guru atau sanad-sanad orang-orang yang menyampaikan hadis dari Nabi sampai kepada mereka. Itu namanya bayanu ahwalir ruwah, menjelaskan bagaimana keadaannya. Kalau dia seorang yang siqah, jelaskan siqah. Nah, inilah pekerjaan dari ulama kritikus hadis. Mulai dari kelompok umpamanya dari Syu'bah bin Hajjaj, kemudian Yahya bin Al-Qattan, Yahya bin Ma'in, kemudian Imam Bukhari, Imam Ahmad,
Sufyan Tsauri, termasuk kelompok Mutasakhil, ada Al-Ijli, semua mereka itu menjelaskan keadaan para perawi untuk mencegah jangan tersebarnya hadis-hadis palsu. Ini juga dikaji dalam ilmu jarh ta'dil. Kalau ada perawi yang terindikasi atau terbukti pendusta, maka semua hadisnya dianggap palsu. Nah, tidak bisa diterima karena dia seorang pendusta. Itu yang keempat. Yang kelima, para ulama wadu qawaid lima'rifatil mawdu' minal hadis. Mereka membuat keedah-keedah untuk mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, dan mana yang bukan hadis. Itu sudah buat keedah-keedahnya. Inilah dikaji dalam ilmu hadis. Nah, ini untuk mencegah jangan tersebarnya hadis-hadis palsu. Dan yang keenam, cuma 5 ya, yang disebutkan oleh Muhammad Najjar Al-Khatib. Itu langkah ulama untuk mencegah agar jangan tersebar hadis palsu. Kemudian, bagaimana untuk mengetahui apakah sebuah ungkapan itu palsu atau tidak? Nah, ini disebutkan oleh Najjar Al-Khatib. Yang pertama, ada alamatul wad'i bisanad. Tanda-tanda kepalsuan yang terletak pada sanad. Ini tadi sudah disebutkan juga ya. Yang pertama, intirafur rawi bikazbihi. Memang seorang perawi itu mengaku dia pernah memasukkan hadis. Ini yang paling penting. Kalau sudah ada pengakuan, nah berarti dijelaskan, ditetapkan semua yang diakui dia buat itu adalah hadis palsu. Yang kedua, wujudu qarinatin taqumu maqamal intirab bil wad'i. Ayarwi an sayhin lam yalkihi wa yajmu bis sama'i minhu. Nah, adanya qarinah yang qarinah itu menunjukkan atau sama posisinya dengan pengakuan seseorang yang melakukan kepalsuan. Nah, seolah-olah seperti dia meriwayatkan dari orang yang tak pernah berjumpa dengannya. Nah, ini jelas kepalsuan. Berarti hadisnya adalah maudhu'. Umpamanya, ada seorang perawi, dia mengatakan berkata dari seorang guru tertentu. Tapi dia tak pernah berjumpa dengan guru tertentu, guru yang dia sebut itu. Lalu dia katakan dengan saya mendengar, sami'tu atau haddasani. Itu kan lapas-lapas sama. Kalau dikatakan haddasani, yang artinya telah menceritakan kepada aku fulanun, padahal dia tidak berjumpa dengan si fulan itu, ini jelas seorang pembohong. Maka hadisnya adalah hadis palsu. Yang ketiga, ayan farida rawin ma'ruf bil kizbi biriwayati hadis. Seorang perawi yang dikenal pendusta menyendiri atau dia sendiri meriwayatkan sebuah hadis. Ini jelas adalah hadis palsu. Artinya memang seorang perawi yang dikenal pendusta itu meriwayatkan hadis, maka hadisnya palsu. Tapi kalau ada yang lain meriwayatkan, yang diteliti adalah riwayat yang lain yang tidak dikenal sebagai pendusta tadi. Kemudian yang keempat, ma yuqazu min halir rawi kama hadasa li Sa'd bin Tarib hina ja'ibna minal kitab yabki faqala lah malak qal darabani muallim. Ini apa yang diambil dari keadaan seorang perawi seperti yang terjadi pada Sa'ad bin Tarib. Ini sudah disebutkan tadi ya. Ketika anaknya pulang dari belajar, dari menulis kitab dalam keadaan menangis. Lalu dia mengatakan, malak, apa yang terjadi? Qala darabani muallim. Guruku telah memukulku. Lalu dibuatlah hadis palsu. Pada matan, diantaranya ada rokakatul labzi, atau kekacauan makna, atau lapas. Yang lapas itu menunjukkan tak mungkin bersumber dari Nabi. Kemudian yang kedua, maknanya rusak. Kemudian yang ketiga, bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir atau bertentangan dengan ijma' para ulama. Itu di sisi matan. Yang keempat, kullu hadisin yada'i tawatu'ir sahabah ala kismanin amrin wa ada minakli. Semua hadis yang mengindikasikan kesepakatan para sahabat untuk menyembunyikan satu persoalan agama. Berarti ini adalah hadis maudhu'. Tak mungkin sahabat itu sepakat untuk menyembunyikan urusan agama. Kemudian yang kelima, kullu hadisin yukhaliful haqa'iq at-tarikhiyah. Semua hadis yang menyalahi fakta sejarah.
allati jarat fi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah terjadi, sudah baku diakui terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, muwafaqatul hadis li mazhabir rawi, sebuah hadis yang sejalan dengan mazhab para perawi yang hadis itu. Ini sebagai indikasi dia adalah hadis palsu. Kemudian ayyakuna khabaran an amrin jasimin tatawaffar asbabun naqli. Itu khabar tentang perkara jasim yang seperti apa nih? Kasril adawi walil haj anil baiti summa. Coba kita lihat dulu. Ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini itu hadis yang berisikan tentang peristiwa besar atau umumul balwa yang mestinya memiliki banyak sebab yang tersebar dan diriwayatkan, tapi yang mengetahui hanya sekelompok orang saja. Seperti pengepungan musuh terhadap jamaah haji di sekitar Ka'bah, tapi hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Ini artinya persoalan umumul balwa, persoalan orang banyak yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Nah, ini juga menunjukkan atau indikasi sebagai hadis palsu. Yang kedelapan, istimalul hadisi alal mujazzafat wa ifrati fis sawab allazim muqabilu amali saghir. Hadis yang mengandung makna yang berlebih-lebihan tentang pahala yang besar hanya dengan amalan yang kecil. Atau sebaliknya, atau ancaman yang besar dengan melakukan perbuatan yang sedikit saja, atau dosa yang kecil tapi ancamannya besar. Itu sebagai indikasi. Nah, jadi ini mujazafat itu perkara-perkara yang tak masuk akal, atau persoalan yang menjanjikan pahala besar tapi amalnya kecil. Kalau yang mujazafat yang yang maknanya tidak mungkin, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, khalaqallahu min tilkal kalimah, maka Allah menciptakan dari kalimat itu ta'iran, satu ekor burung milik dia yang lahu sab'una alfa lisanin, yang burung tadi memiliki 70.000 lisan. Likulli lisanin sab'una alfi lughah. Setiap lisan itu memiliki 70.000 bahasa. Yastaghfirunalah, yang memintakan ampun untuknya. Ini terlalu berlebihan. Maka ini sebagai tanda hadis palsu. Nah, itu barangkali tentang persoalan hadis palsu. Ada pertanyaan yang belum jawab tadi? Ada? Ada pertanyaan yang belum jawab? Sudah tadi Bapak jawab Pak, secara tidak langsung. Baik, kalau sudah tak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita masih ada satu pertemuan ya. Kapan kita lanjutkan? Besok? Boleh Ustaz. Ya? Gimana kawan-kawan? Ya, besok aja. Insyaallah besok Ustaz. Besok ya, besok pukul berapa? Pukul 9 lah kira-kira ya, pukul 9. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.